sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi, siapin diri kamu. Let's get start! Seperti biasa, sebelum kita memulai presentasi, Pak Adi akan tunjuk 3 orang mahasiswa untuk maju tampil ke depan melakukan public speaking kurang lebih 10 menit. Dan kebetulan yang dipilih itu ada Amelia Nabilah yang dia menjadi seorang konselor membahas terkait kesehatan mental. Yang kedua ada Thalia Salsabila sebagai narasumber seminar yang membahas terkait produksi film. Dan ketiga ada Riana sebagai narasumber yang membedah psikologi dalam pembunuhan. Oke teman-teman, pada podcast journaling kali ini kita bakal bahas tentang materi urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Pembahasan yang pertama yaitu urgensi public speaking. Pertama, kita akan bahas dulu soal urgensi ya teman-teman. Di materi ini dijelaskan kalau public speaking itu penting banget. Bukan cuma buat presentasi, tapi juga untuk yang pertama menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua mempengaruhi orang lain ikut diskusi. Bahkan memimpin rapat. Dan yang menurut aku nih paling relate, public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri kita loh. Coba deh kalian pikirin, orang yang bisa ngomong dengan jelas dan percaya diri biasanya langsung terlihat lebih meyakinkan kan? Bahkan di dunia kerja sekalipun nanti, skill ini kepake banget loh. Mulai dari interview, presentasi, sampai komunikasi profesional. Jadi menurut aku, public speaking itu bukan sekadar skill tambahan, tapi sudah jadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kedua yaitu gaya dalam public speaking. Nah, bagian kedua yang menarik adalah soal gaya public speaking, teman-teman. Ternyata gaya itu nggak cuma soal cara ngomong loh, tapi ada banyak aspeknya. Ada bahasa verbal, yaitu kata-kata, ada bahasa nonverbal, yaitu gestur dan ekspresi, ada vokal, melingkup intonasi, volume, cara penyampaian, sampai cara berinteraksi dengan audiensnya. Dan yang paling aku suka dari materi ini adalah penekanan bahwa gaya itu harus konsisten. Kenapa sih? Karena dari situ orang bisa mengenali ciri khas kita. Misalnya, ada pembicara yang selalu semangat, energik, dan penuh motivasi. Lama-lama, orang langsung ingat gaya dia. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan situasi. Contohnya, di seminar formal, kita pembawaannya lebih profesional. Di komunitas santai, kita pembawaannya lebih fleksibel dan akrab. Jadi, intinya kita harus punya gaya sendiri, tapi tetap fleksibel. Dan menurut aku ini penting banget, karena kadang orang terlalu fokus jadi seperti orang lain, padahal justru keunikan diri sendiri itu yang jadi kekuatannya. Pembahasan yang ketiga yaitu persiapan dalam public speaking. Nah, ini bagian yang sering diremehkan teman-teman, persiapan. Padahal di materi ini dijelaskan kalau persiapan itu kunci utama biar kita bisa tampil percaya diri. Ada konsep sederhana yang dipakai yaitu 5W plus 1H. Apa aja sih? Ada yang pertama itu who, siapa audiensnya? Ada what, apa materinya? Why, tujuan kita tuh apa sih? When, waktu, where, tempat. How, cara penyampaian. Menurut aku ini simple, tapi powerful banget. Karena kalau kita sudah tahu kita ngomong ke siapa, tentang apa, dan tujuannya apa, itu aja sudah bikin kita lebih siap. Selain itu, ada juga tips persiapan yang menurut aku relate banget. Misalnya harus rileks dan tenang, berdiri tegap dan tersenyum, siapkan poin-poin bukan hafalan. Jangan terlalu sering bilang maaf. Dan yang penting, jadi diri sendiri. Jujur ya, bagian jangan terlalu sering bilang maaf, ini ngena banget. Karena kadang kita belum mulai ngomong aja udah bilang, maaf ya kalau saya kurang paham. Padahal itu justru bikin kita kelihatan kurang percaya diri loh. Jadi teman-teman, dari materi ini kita bisa belajar bahwa public speaking itu bukan sekadar kemampuan ngomong, tapi juga cara kita membangun kepercayaan diri, citra diri, dan bahkan masa depan kita.
Dan menurut aku, mulai belajar public speaking dari sekarang itu keputusan yang tepat banget. Karena di dunia nyata nanti, orang yang bisa menyampaikan ide dengan baik akan punya peluang yang lebih besar. Jadi jangan takut kalau disuruh maju ke depan ya, karena mungkin itu bukan tekanan, tapi kesempatan buat kalian berkembang. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.